Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu stabilitas politik dan rehabilitas ekonomi. Kondisi politik dan ekonomi sebelum masa Orde Baru sangat tidak stabil. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Maret 1967, penetapan Jenderal Soeharto sebagai presiden. Presiden Soeharto segera melaksanakan program untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintahan Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yaitu dengan cara 1. Membuat kebijakan politik luar negeri. 2. Membuat kebijakan dalam negeri. Dan yang ketiga, rehabilitasi ekonomi. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita belajar bersama-sama. Untuk menciptakan stabilitas politik, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yaitu membuat kebijakan politik luar negeri. Bahwa Presiden Soekarno telah menerapkan politik luar negeri condong ke blok timur. Oleh karena itu, hal ini dinilai menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, oleh karena itu, pemerintahan Orde Baru ingin menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang artinya, politik luar negeri Indonesia tidak condong ke blok manapun. Untuk menerapkan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menerapkan 3 upaya. Yang pertama, yaitu mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Pada demokrasi terpimpin, hubungan Indonesia dengan Malaysia kurang baik. Kemudian, pada masa Orde Baru, hubungan tersebut berusaha diperbaiki melalui pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Rojak. Kemudian, setelah itu, hubungan Malaysia dengan Indonesia kian membaik. Pada tanggal 29 Mei 1966. Kemudian yang kedua, kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan kemudian diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya yang ketiga, memprakarsai pembentukan ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, sebuah organisasi regional yang dibentuk pada Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Yang dibentuk oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian, selain menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintahan Orde Baru juga menerapkan kebijakan-kebijakan politik dalam negeri. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama, melaksanakan pemilu. Pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilu pertama pada masa Orde Baru tahun 1971. Dengan dasar hukum UUD 45, Demokrasi Pancasila, dan sistem kepartaian multipartai.
Kemudian yang diikuti oleh 9 partai politik: NU, Parmusi, PSII, PNI, Partai Katolik, Parkindo, Murba, IPKI, serta satu organisasi masyarakat, Golkar. Kemudian, pemilu tahun 1971 dimenangkan oleh Golkar. Selanjutnya, pada tahun 1973, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi partai, yaitu penyederhanaan dari partai-partai politik, sehingga sistem pelaksanaan pemilu yang semula multipartai menjadi sistem dewi partai dan satu organisasi masyarakat. Setelah diterapkannya kebijakan fusi partai, maka pemilu selanjutnya, pemilu tahun 1977 dan 5 tahun setelahnya hanya ada 2 partai politik. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan penyederhanaan dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Kemudian yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan penyederhanaan dari partai nasional dan non-Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI, serta satu organisasi, Golkar. Semua pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan penyeragaman ideologi Pancasila. Gagasan ini dikukuhkan pada Kongres Nasional Pramuka tanggal 12 Agustus 1976, yang berupa pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang disingkat P4. Kemudian pada tanggal 21 Maret 1978, P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 11 tahun 1979, yang disosialisasikan di berbagai organisasi sosial, politik, dan masyarakat melalui penetapan P4 yang dikoordinasikan oleh BP7, Badan Pembina Pendidikan Pelaksana P4. Setelah itu, P4 disosialisasikan, maka seluruh organisasi sosial politik harus menerapkan bahwa Pancasila sebagai tunggal mereka. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan Dewi Fungsi ABRI. Selain berperang di bidang militer, juga berperang dalam bidang sosial politik. Upaya dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru untuk menerapkan Dewi Fungsi ABRI adalah dengan memasukkan ABRI sebagai anggota parlemen dan dibentuknya fraksi ABRI di parlemen. Selain menjadi anggota DPR, MPR, anggota ABRI pada masa Orde Baru juga banyak menjadi pejabat sipil. Hal ini menunjukkan adanya dominasi militer dalam kehidupan sosial politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah menerapkan kebijakan-kebijakan politik untuk mencapai stabilitas politik, pemerintah Orde Baru juga melaksanakan program rehabilitasi ekonomi.
atas gagasan staf pribadi Presiden Soeharto yang merupakan para pakar ekonomi Universitas Indonesia. Upaya pemerintah Orde Baru untuk merehabilitasi ekonomi adalah: 1. Menanggulangi masalah utang piutang dengan cara diplomasi dan negosiasi ekonomi ke luar negeri. Kemudian, pemerintah Orde Baru berhasil mengatur kembali jadwal pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Kemudian, yang kedua, melakukan kerjasama dengan IMF, International Monetary Fund, dan Indonesia mendapat suntikan dana guna pembangunan, serta agar transaksi Indonesia diakui oleh internasional. Kemudian yang ketiga, menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, yaitu tentang penanaman modal asing. Pemerintah mempermudah perizinan untuk penanaman modal di Indonesia, serta menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri, di mana pemerintah membebaskan pajak pada investor yang memenuhi syarat. Segitu yang bisa saya sampaikan kepada kalian dan semoga bermanfaat untuk kalian.